بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat zuhur Masjid Bagus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan kajian kita siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaan serta kebaikan yang sangat banyak tidak terhingga tidak terbilang. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kajian kita tentang syafaat dan secara khusus tentang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa poin telah dijelaskan. Di antara syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dikenal dengan asy-syafaatul uzma, yaitu syafaat yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari tentang syafaat, yang menjelaskan bahwa Nabi SAW didatangi oleh seluruh umat manusia setelah mereka datang kepada Adam alaihissalam, kepada Nuh alaihissalam, lalu kepada Ibrahim alaihissalam, dan kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam, dan terakhir semua umat manusia pada hari kiamat kelak datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Allah ajarkan kepada salah seorang makhluk dari makhluk-makhluk sebelumnya. Nah, disitulah yang disebut dengan asy-syafaatul uzma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ya agar diputuskan semua perkara-perkara manusia dengan penuh keadilan. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya membagikan syafaat-syafaatnya kepada umat beliau untuk disegerakan masuk ke dalam surga, yang sudah dalam surga dinaikkan derajatnya, kemudian yang kebetulan terjatuh ke dalam neraka untuk diselamatkan dari neraka, ya, dan seterusnya sampai kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yaitu Abu Talib, pamannya Abu Talib yang sampai pada akhir hidupnya tidak beriman kepada Nabi, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia sudah mengorbankan semua hidupnya untuk menjaga ya, dan mengurus Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sehingga dengan itu ia mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Nabi SAW untuk diringankan siksanya dan azabnya di api neraka.
yaitu dengan cara menginjak bara api neraka, ya, hingga otak kepalanya itu mendidih, dan itu dikatakan sebagai azab yang paling ringan, ya, yang ditimpakan kepada ahli neraka, waliyadzubillah. Dan tema hari ini terkait dengan masalah al-hidayah. Al-hidayah. Tema hari ini terkait dengan masalah al-hidayah. Al-hidayah dibagi menjadi dua macam, ya. Yang disebut pertama dengan hidayah ad-dilalah wa al-irsyad. Ad-dilalatu wa wal irsyad. Sementara yang kedua disebut dengan hidayah at-taufik wal ilham. Hidayah at-taufik wa al-ilham. Atau pakai mic boleh. Ya. Jadi hidayah dikenal oleh para ulama dengan dua macam. Al-hidayah disebut dengan ad-dilalah wal irsyad. Yang kedua at-taufik wa al-ilham. Hidayah dilalah wal irsyad artinya adalah petunjuk dan bimbingan. Hidayah berarti petunjuk dan bimbingan. Ya. Sementara taufik dan ilham, ya, ini artinya adalah kemampuan untuk mengerjakan amal saleh. Taufik dan ilham. Ilham kepada hati. Ya, ilham itu apa? Apa namanya? Ilham itu ya pokoknya petunjuk yang diberikan kepada hati. Lalu hati itu menggerakkan badan untuk mengerjakan amal saleh. Ini disebut dengan, karena makna ilham itu diantaranya adalah wahyu. Makna ilham diantaranya adalah wahyu kan. Kalau dikatakan wahyu itu Allah berikan pada para nabi dan rasul secara khusus. Tapi ilham baik kepada nabi dan rasul atau juga kepada semua umat manusia. Ya. Hidayah ad-dilalah wal irsyad ini sifatnya umum. Sifatnya umum, amun. Ya. Sifatnya umum, am. Dilalah wal irsyad ini sifatnya umum. Sementara ini sifatnya khusus. Disebut dengan khas. Ya. Dilalah taufik wal ilham itu sifatnya khusus. Umum ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Di antara misalnya Rasulullah SAW wa ghairuhum. Sementara ini karena dia khusus, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wahdah. Dalilnya hidayah yang bermakna dilalah wal irsyad dalam surat Asy-Syu'ara, surat Syura. Surat Syura surat ke-42 ayat 52 sampai 53, Allah mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad
memberikan hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus. Bimbingan kepada yang itu jalan yang Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Ya. Jadi dilalah atau hidayah ini, ya, hidayah ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang lainnya. Artinya memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan keterangan-keterangan, misalnya menjelaskan penjelasan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, gitu ya, dan seterusnya. Ini bagian daripada bentuk hidayah. Ya. Sementara ini disebutkan dalam surat 28 ayat 57 yang menjadi fokus pembahasan dalam tema ini adalah kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu, hai Muhammad, tidaklah memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bagi kita sebagai seorang mukmin, dua bentuk hidayah ini dibutuhkan. Kita memerlukan dan kita membutuhkannya, dan itu makna dari ayat di surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Yaitu hidayah kepada jalan yang lurus. Maka kita membutuhkan hidayah dilalah wal irsyad dan juga hidayah at-taufiq wal ilham. Sebagai contoh misalnya, hidayah ad-dilalah wal irsyad adalah ilmu, dalil, keterangan dan penjelasan tentang satu kebaikan. Sebagai contoh misalnya, disebutkan bahwa keutamaan sholat berjamaah adalah 27 derajat dari sholat sendirian. Dalam hadis Abu Hurairah dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholati al-fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Penyampaian dan keterangan hadis itu, penjelasan hadis itu disebut dengan hidayah dilalah wal irsyad. Berisi ilmu, berisi petunjuk, berisi bimbingan, berisi keterangan-keterangan sampaikan kepada kita, berisi kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada kita dan kita mengetahuinya. Kita mendengarnya dan kita mengetahuinya. Baik, next. Berikutnya, apa yang kita butuhkan setelah kita mengetahui dalil itu? Agar Allah Ta'ala menggerakkan hati kita, menguatkan azam, tekad dan keinginan kita, agar kita dimudahkan, diringankan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Selalu telinga kita pasang mendengarkan azan, sholat-sholat yang 5 waktu. Kapan azan? Lihat waktunya, sudah azan belum? Sudah masuk sholat belum? Setelah kita mendengarkan azan, tergerak hati kita untuk datang sholat berjamaah. Ya, tinggalkan pekerjaan, beres-beres misalnya meja kerja, ya, kemudian ya menuju ke kamar mandi untuk siap-siap, lalu dia berwudu, lalu ke masjid. Semua itu siapa yang menggerakkan? Komandonya itu ada di tangan siapa? Ya, Allah Ta'ala menggerakkan hati si hamba tadi, sehingga hati itu memberi komando kepada anggota badan untuk bergerak. Itu yang disebut dengan taufik dan ilham. Itu disebut dengan taufik dan ilham. Ya, silahkan dijelaskan dengan bahasa kita. Apa yang dimaksud dengan taufik dan ilham? Di mana hidayah tadi Allah Ta'ala yang berkuasa. Iya kan? Berapa banyak teman-teman, misalnya berapa banyak kawan-kawan kita, berapa banyak kaum muslimin tahu hadis tentang keutamaan salat berjamaah tadi? Lalu berapa banyak di antara mereka yang bergerak untuk datang berjamaah? Atau kita terkadang di antara kita, ya, dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya, dengan segala macam acara yang kita lakukan, terkadang kita juga tidak bergerak untuk datang ke masjid, ya, untuk mengerjakan berjamaah tadi. Ya kan? Sewaktu-waktu entah zuhurnya, entah asar, entah maghribnya, entah isyanya, entah subuhnya, dan dengan berbagai kendala, dengan berbagai alasan, dengan berbagai lintangan, sehingga kita tidak bisa datang ke masjid atau ikut berjamaah.
Betul enggak? Artinya di situ, ya, pada saat itu kita tidak mendapatkan hidayah, taufik dan ilham dari Allah Taala. Sebaliknya, ya, ketika kita diringankan, ketika kita dimudahkan, ketika kita sudah memang mempersiapkan diri untuk datang berjamaah, berarti Allah telah memberikan kepada hati kita tadi taufik dan ilham tadi untuk datang berjamaah. Begitu pula dengan yang lainnya, semua bentuk ketaatan yang lainnya. Zikir, doa, baca Quran, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya, witirnya, puasa sunnah, Senin Kemisnya, 3 hari tiap bulannya misalnya, dan puasa sunnah lainnya. Semua bentuk-bentuk ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu kita membutuhkan kedua bentuk hidayah ini. Baik dia sebagai dilalah wal irsyad, sebagai ilmu, sebagai keterangan, sebagai dalil, sebagai hujah dan argumentasi, dan terpenting daripada itu adalah sebagai sebuah taufik, kemampuan kita untuk mengerjakan ilmu tadi, mengamalkan ilmu tadi. Karena harus kita pahami bersama bahwasanya ilmu itu tidak berpahala. Perhatikan, ilmu itu tidak berpahala. Pahala tidak diukur dengan ilmu, banyaknya ilmu, dan diukur dengan banyak ilmu. Tapi pahala itu kan oleh apa? Oleh amal dari ilmu itu. Sebatas ilmu saja tidak mendapatkan pahala apa-apa. Banyak orang lebih alim dari kita. Orientalis itu lebih alim, lebih pandai, lebih mengetahui dalil dari kita. Ya. Tapi bagaimana pengamalan daripada ilmu itu yang terpenting. Maka ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Para ulama menerangkan bukan cuma ilmunya saja yang dimaksud, tapi adalah bagaimana mereka menggabungkan lijam'ihim bainal ilmi wal amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, menggabungkan ilmu dan amal itulah yang kita minta di ihdinas siratal mustaqim. Gitu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa jalan mereka itu? Jalan orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal. Menggabungkan ilmu dan amal. Ghairil maghdub, bukan orang yang kau murkai. Dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, al-maghdub humul yahud, kaum Yahudi. Yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi dimurkai oleh Allah? Punya ilmu yang tidak diamalkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaihim. Mereka tahu Nabi SAW, tapi sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, tapi tidak beriman kepada Nabi SAW. Yuharifuna al-kalim an mawadhihi, tahu ilmunya ayat-ayat di Taurat itu, di Perjanjian Lama itu, tapi mereka rubah-rubah ayat-ayat itu. Sehingga jadilah mereka kaum yang dimurkai. Waladhdallin, siapa? Umun Nasara, mereka kaum Nasrani. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Semangat beramal kaum Nasara tidak didasari oleh ilmu. Contoh kasusnya adalah surat Al-Hadid itu tentang rahbaniyah wa rahbataniyah ibtada'uha wa kataballahu alaihim. Rahbaniyah, kependetaan yang mereka buat-buat dalam agama mereka. Allah tidak mewajibkan, tidak menetapkan hukum kependetaan itu atas mereka, tapi mereka membuat-buat hukum itu. Semangat beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka sekali lagi kita butuh dua hidayah ini, dua model hidayah ini. Yang pertama kita dapati dengan kita mengaji, datang dalam pengajian, begitu. Para ustadz, misalnya para guru, para kiai, misalnya ulama menerangkan ilmu-ilmu itu kepada kita, dalil-dalil keterangan-keterangan itu kepada kita. Semua kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Jadi kita tahu dalilnya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang lurus, mana yang bengkok misalnya. Tahu kita semuanya.
Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan begitu seterusnya. Itu ilmu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Nah, kita butuh tadi kekuatan yang diberikan oleh Allah Taala, kemudahan dan pertolongannya agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu itu. Karena boleh jadi di sebagian orang belum dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan suatu ilmu, ya. Atau Allah tidak mengizinkan mengamalkan ilmu tadi misalnya. Allah tidak menghendaki dia mengamalkan ilmu itu misalnya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai keadaan dan kondisi. Ya. Karena sekali lagi kita saja, keadaan kita saja, ya, saya dan juga kita semua, iman kita itu apa? Naik dan turun, datang dan pergi, selalu setiap hari hati kita itu, jiwa kita itu selalu berperang, dalam keadaan berperang. Dua hal yang kontradiksi tadi, kebaikan dan keburukan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kebaikan dan jalan kejelekan yang ada di depan kita, dan kita selalu setiap hari berperang dengannya. Ikhlas dan riya saja begitu, setiap hari kita berperang dengannya, ya, untuk membersihkan hati kita. Dan begitu seterusnya dan seterusnya, sampai kapan? Sampai ya akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan singkat tentang hidayah ini dan bagaimana kita membutuhkan keduanya. Allah berfirman di surat Qasas ayat 57, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk hidayah taufik dan ilham. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah petunjuk, yaitu masalah petunjuk taufik wal ilham. Man ahbabta, orang yang kamu cintai. Tadi keterangan di bawahnya adalah tentang kisahnya Abu Thalib. Di sini juga menunjukkan bahwa perhatian yang serius dari setiap kita yang sudah Allah berikan kebaikan-kebaikan ini untuk memperhatikan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, istri, anak-anak misalnya, ya, saudara-saudara, ya, laki-laki dan perempuan, paman, bibi, kerabat kita, itu kita dahulukan agar mereka juga mendapatkan hidayah. Kita dahulukan untuk mendapatkan dakwah, penyampaian dakwah. Dalam banyak ayatnya Allah juga katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Dalam ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluargamu itu? Kullu man tahta wilayatir rajuli wa tasarrufihi, semua orang yang berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk berikan nafkah pada mereka. Wajib itu. Ya. Ya, kalau kita ada anak perempuan misalnya, suruh pakai jilbab. Kalau dia sudah dewasa, wajib pakai jilbab. Ada saudara perempuan, ada bibi misalnya, misal ponakan kerabat kita yang perempuan sudah dewasa, wajib pakai jilbab. Sampaikan, ya, ilmu itu, begitu. Ya. Kita ingin juga keluarga kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dan selamat dari kejelekan-kejelekan, begitu ya. Kenapa begitu? Ya. Nah, kita juga, masya Allah, mendapatkan satu pelajaran yang sangat besar, ya. Ketika seorang guru kami wafat, diiringi oleh ribuan orang yang datang, dan kalau melihat kepada ceramah-ceramah beliau, kajian-kajian beliau yang bertebaran di YouTube itu, selalu ada kata-kata perhatikan. Semua pada jemaahnya, siapapun juga jemaahnya, perhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan ilmu itu kepada para jemaah, pada ikhwan dan akhwat yang hadir, ya, untuk berjamaah. Dan kita tidak lagi mendengar kalimat itu dari ustaz-ustaz yang lain, dari dai-dai yang lain, dari ceramah-ceramah yang lain, kita nggak dengar itu. Itu menunjukkan apa? Perhatian beliau yang sangat besar agar menyampaikan ilmu itu, sampai ilmu itu kepada jemaahnya. Ini luar biasa ini. Ya, harus begitu. Kenapa? Karena ya mungkin tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada manfaat kebaikan yang diinginkan dan segala macamnya, tidak ada. Tapi apa? Ingin juga mendapatkan kewajiban menyampaikan ilmu. Terkadang Pak, ya,
Seorang ustadz itu menyampaikan ilmunya yang paling kuat di antara dalil dan alasannya adalah ma'adziratin ila rabbih. Apa itu ma'adziratin ila rabbih itu? Penebus alasan, tanggung jawab di depan Rabbnya Subhanahu wa taala. Disebutkan satu ayatnya, kenapa engkau juga masih berikan hidayah kepada orang yang jelas kesesatannya? Ma'adziratan ila rabbi. Penebus alasan. Ya bahwasanya saya sudah menyampaikan. Adapun berikutnya nanti apakah dia menerima, tidak menerima, ikut, tidak ikut, tunduk atau tidak tunduk, patuh atau tidak patuh, mengamalkan atau tidak mengamalkan misalnya, Allah yang menjadi urusannya. Kali itu hati, Pak. Hati. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Itu kata Imam Syafi'i. Keridhaan manusia ya tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Semua manusia itu dengan kita mustahil, nggak mungkin. Mustahil, nggak mungkin, Pak. Ya. Sekelas Abu Bakar Siddiq saja Syiah nggak ridho kok. Sekelas Umar bin Khattab saja Syiah nggak ridho pada mereka, apalagi kita. Bukan siapa-siapa. Lalu kita ingin semua orang senang. Kalau semua orang senang, ya, jangan jadi ustadz, jangan jadi dai. Jadi tukang es krim. Ya, kalau ingin semuanya senang itu, ceria, jangan jadi ustadz, jangan jadi dai. Jadi apa? Tukang es krim, senang semua tuh insyaallah taala. Gitu. Ya. Tapi kalau jadi dai, jadi ustadz misalnya, banyak orang yang nggak senang, banyak orang yang nggak nerima, banyak orang yang nggak setuju. Tidak apa-apa. Karena bukan kewajiban dia orang itu menerima apa yang disampaikan, bukan. Kewajiban dia adalah menyampaikan kebenaran sesuai dengan dalil, sesuai dengan keterangan, sesuai dengan pemahaman yang benar. Allah, Rasulnya dan para ulama-ulama ya, yang menjelaskan hal itu kepada kita. Menerima dan tidak menerima, hidayah, taufik, wal irsyad di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Meskipun kita ya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz itu menerangkan dan menyampaikan, harus melihat berbagai metode-metode, cara-cara, media-media, ya, etika, adab dan segala macamnya supaya lebih mengena. Nah, itu silakan saja. Coba untuk perhatikan di surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seluruhlah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan diskusi yang baik. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui siapa orang tersesat dari jalannya, dan dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. 3 cara sudah dilakukan semua, tapi ujung-ujungnya apa? Allah yang tahu siapa yang tersesat, Allah tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. 3 cara sudah dilakukan semua. Menunjukkan apa? Ya, kita hanya dituntut untuk melakukan tadi dengan cara itu, dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan mujadalah billati ahsan. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi hidayah itu mahal, Pak. Hidayah itu mahal, jaga hidayah itu. Kuatkan hidayah itu. Mahal, sangat mahal. Hidayah taufik ini luar biasa, sangat mahal. Ya. Maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Semuanya karena Allah. Semuanya taufik dari Allah. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan ketakwaan, mana jalan kejahatan, kejelekan misalnya. Tahu, alhamdulillah. Itu yang mengatur, menjadikan hidup kita sebagai muslim, sebagai mukmin itu lebih berkualitas. Ya. Bukan muslim yang muslim-musliman atau muslim-musliman. Gitu. Ya, bukan. Tapi yang betul-betul ya berada di atas agamanya dengan penuh ya, ilmu dan amal. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Maha mengetahui siapa yang
mendapatkan petunjuk. Begitu. Ya Allah takdirkan Abu Thalib di akhir hidupnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal di kita saja, ukur saja lah kita, siapa yang apa namanya, pengorbanannya, perlindungan dan pengorbanannya, ya, untuk dakwah ini melebihi Abu Thalib misalnya, terhadap keponakannya, Nabi kita Muhammad SAW, menjaganya, melindunginya, ya, membantu dakwahnya, membela dakwahnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi akhir hidupnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak ada, ya, apa namanya, yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah kecuali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya yang untuk diringankan azab dan siksanya. Ini kisah Abu Thalib juga penting, sedikit saja sampaikan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id, ya, Al-Qurashi Al-Makhzumi, ini disebutkan oleh anaknya, an Ibn Musayyib an abihi radhiyallahu anhu bercerita, lamma hadarat Abu Thalib al-wafa, ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, artinya mendekati kematiannya, sakit, ya, berhari-hari mendekati kematiannya, jahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang sallallahu alaihi wasallam. Di sini, hampir di sini saja. Ini ada dalil boleh kita mengunjungi teman, sahabat, tetangga, sejawat satu kantor misalnya yang non muslim ketika sakit, boleh dikunjungi. Ya. Posisi Rasulullah meskipun dikatakan kemanakan ke paman, tapi status, ya, pamannya itu non muslim tetap dikunjungi. Apalagi ini punya dua hak berarti kan? Sebagai paman kan begitu, ya, sebagai pamannya, ya, dan yang dekat rumahnya misalnya, kerabat meskipun non muslim. Jadi boleh Pak mengunjungi teman, tetangga, sejawat, sekantor yang non muslim yang sakit, dikunjungi, ya. Didoakan semoga cepat sembuh begitu. Apalagi doanya mudah-mudahan sampai didakwahkan misalnya, ya, untuk bisa masuk Islam misalnya. Ya, itu jauh lebih baik, ya, luar biasa. Tetapi posisinya, ini perhatikan juga nih. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Tapi ketika Rasul datang menyenguknya, sudah ada dua orang yang nungguin Abu Thalib itu. Siapa? Ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Keduanya ini kolega lah. Ya, kalau bila dibilang kroni, ya koleganya lah. Sama-sama pembesar orang-orang musyrik, ya, dari kalangan Quraisy. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal itu Amr ibn Hisham, ya, yang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahadil amrayn tuhibbuh. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dua Umar yang kau cintai. Maka Allah memilih Umar bin Khattab dan tidak memilih Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu yang Nabi lagi sholat ditimpain tuh pakai kotoran sapi atau timpa pakai batu, ya, timpa pakai batu. Itu Abu Jahal itu. Pamannya Nabi itu, paman juga itu. Termasuk paman Nabi dari keluarga Nabi. Ya, Abu Jahal itu. Nih, ya. Jadi penting pilah dan pilih teman dekat, ya. Yang apa namanya, yang sahabat karib lah kata orang, ya, teman dekat. Penting ini, pilah dan pilih nih.
Nah, di sini juga nanti ada kaidah itu. As-sahibu sahib. Teman itu akan mengajak ya temannya kepada sesuatu yang mereka inginkan, saling mempengaruhi sebagian dengan yang lain. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikuti agama temannya, perilaku, kebiasaan, tabiat temannya, komunitasnya, gengnya, begitu. Ya. Jadi kalau kita gengnya, geng apa itu? Komunitas cuit-cuit apa tuh? Ya. Burung apa? Burung yang kecil tuh, Pak. Nah, cikurai, burung apa namanya? Ya, burung murai misalnya. Ya, tiap pagi cuit. Ntar matinya juga nggak ngomong la ilaha illallah itu, ngomong cuit misalnya matinya. Repot. Ya. Atau gengnya geng gaplek misalnya. Ya, geng gaplek. Ya, balak 6 misalnya. Nah, matinya juga nyebut balak 6 juga itu misalnya. Khawatir kita kan. Jadi ini gengnya nih, sudah ngumpul. Ya Abu Talib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wa haju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu kelak nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Ucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Nah, ini penting nih, mengunjungi yang sakit tadi ya, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, ya. Artinya ya dikuatkan mentalnya, disupport misalnya, diberikan semangat misalnya, ya. Supaya cepat sembuh misalnya, nggak usah cerita yang macam-macam misalnya. Ya, jangan lagi sakit kayak gitu diceritain, kemarin tetangga ya baru juga mati katanya, baru juga meninggal misalnya, ya. Nah, itu kan tambah down nantinya tuh, ya. Kasih semangat, ya, apalagi untuk berbuat yang baik, ya. Misalnya kalau sama muslim ya untuk ya wakaf misalnya, untuk sedekah misalnya begitu ya. Mumpung nih belum mati, wakaf misalnya gitu. Bikin wasiat sepertiga misalnya dari hartanya untuk wakaf misalnya. Itu dakwakan. Ya, didakwakan untuk kebaikan. Nah, kalau dia non muslim, ya dakwakan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah supaya masuk Islam. Supaya masuk Islam. Ya. Karena kisah tukang sapu anak Yahudi kan begitu sama. Tukang sapu masjid yang anak Yahudi itu. Ya. Ketika dia sakit, mau matinya, Nabi nengok. Ya, karena dia biasa bersihkan masjid, sekitar masjid. Ya, Nabi nengok. Ya. Kemudian Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Nah, anak itu lihat ke bapaknya yang Yahudi tadi. Nah, ya misalnya gimana gitu kan, tawaran masuk Islam. Kata bapaknya, ikuti Abul Qasim. Ikuti, yaitu sebutan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam sih begitu. Mati, meninggal masuk Islam, kalian Islam. Jadi begitu, Pak. Ya. Ya dakwah di mana saja kesempatan kita untuk mengajak orang berbuat yang baik, amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi apa nih keduanya nih? Tadi nih, ya CS-nya Abu Talib nih, yaitu Abu Jahal nih. Ya, Abu Jahal sama Ibn Abi Umayyah ini. Mereka berdua mengatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci ajarannya, agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kan kakek, yaitu bapaknya, ya, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib itu kakak atau adik ya mungkin, atau saudara lah dari bapaknya Nabi, itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini sama Abu Talib bin Abdul Muttalib, jadi bapaknya. Ya. Jadi kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu membenci milahnya, ajarannya, agamanya Abdul Muttalib? Ini menunjukkan apa nih? Agamanya Abdul Muttalib bukan agama tauhid. Bukan agama tauhid. Gitu. Semua mereka yang mati sebelum Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul tidak berada di atas agama tauhid.
Mereka punya sisa-sisa tradisi ajaran agama Hanifiyah. Karena Mekah dan sekitarnya itu kan tempat tinggalnya siapa? Nabi Ismail dan anak keturunannya, ya, dari Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran yang dibawa oleh tadi, ya, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan juga Ismail dan terus ke bawah adalah Hanafiyah. Disebut dengan Al-Hanafiyah. Tauhid, di atas kalimat tauhid. Tapi terus ke bawah berubah. Banyak bergeser. Begitu. Sampai pada datangnya berhala-berhala, patung-patung di sekitar Ka'bah. Ya, oleh Lu'ay. Ya. Yang bawa patung-patung itu dari Syam dibawa sama dia ke Makkah, akhirnya dibikin banyak sekali patung-patung di sekitar Ka'bah. Ya. Dan Abdul Muthalib, ya, termasuk bagian daripada mereka. Itu kakek Nabi SAW sendiri. Apakah kamu membenci ajaran agamanya Abdul Muthalib? Nabi mengulangi lagi perkataannya untuk la ilaha illallah, dan mereka juga berdua mengatakan juga hal yang serupa. Ya. Sampai pada akhirnya fa'aba an yaqul la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha. Dalam satu riwayat dikatakan, ya Muhammad, sekiranya kaumku tidak mencela aku akan ucapkan kalimat itu. Gengsi, takut dicela, takut dicemooh, takut dibully, ya, takut viral, ya, karena masuk Islam, begitu. Ya. Jadi gengsi, dengan gengsi yang seperti itu, sekiranya kaumku tidak mencela aku akan mengucapkan kalimat itu. Dan ini juga, Pak, ada pelajaran mungkin yang bisa kita ambil. Kenapa nggak mau? Atau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah udah selesai. Nggak disuruh sholat, nggak disuruh zakat, nggak disuruh haji, nggak disuruh ini, cuma mengucap la ilaha illallah saja nggak mau. Menunjukkan apa? Mereka paham betul esensi, substansi dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tadi. Setelah mengucapkan la ilaha illallah berarti lepas dari semua hati dan jiwanya keterikatan dengan berhala-berhala itu. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, semua berhala-berhala yang ada di depannya itu rendah, nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Kan begitu harusnya kan? Hanya terikat saja hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya dan substansinya seperti itu. Sehingga nggak mau mengucapkan. Nah, sebaliknya kita, ya, sering mengucapkan kalimat itu tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu substansinya, tidak tahu konsekuensinya, ya kan? Mengucapkan kalimat itu, ya, bahkan jadi wirid misalnya, jadi zikir, tapi tidak paham semua tadi yang saya sebutkan. Sementara mereka tahu, ya, isinya dan konsekuensinya sehingga tidak mau mengucapkan. Itu juga yang dialami oleh siapa? Bilal Ibn Rabah radhiyallahu Allah. Setelah dia masuk Islam, naik dia ke atas Ka'bah, ya, apa yang terjadi? Ya, dipukul itu, diseret, ya, sekeliling kota Makkah dan lain sebagainya. Itu konsekuensi kalimat tadi, Pak, la ilaha illallah. Ya. Nah, sehingga kita juga patut untuk mendalami, menguatkan, ya, la ilaha illallah ini. Kembali dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan al-iman yazid wa yanqus fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu bertambah dan berkurang, maka perbaharui kondisi, keadaan, kualitas, stabilitas keimanan kalian itu dengan la ilaha illallah. Mendalami lagi, ya, mempelajarinya lagi, buka-buka lagi catatannya, ilmunya lagi, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, substansinya, konsekuensinya, kembali begitu, ya, penghafalan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Abu Thalib akhirnya apa? Mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, kafir. Ya. Karenanya Nabi mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Minta ampunan, istighfar. Nah, diizinkan enggak oleh Allah? Maka Allah menurunkan ayatnya.
Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah 13. Tidaklah layak, dalam makna yang lain adalah jangan, ya larangan ini ya. Bukan cuma penafian tapi larangan. Tidak boleh Nabi dan juga orang yang beriman memintakan ampunan, beristighfar untuk orang-orang musyrik. Meskipun mereka kerabat, karib kerabat. Ya. Tanda kutip, meskipun mereka juga orang tua. Meskipun mereka juga anak. Siapa? Kasus siapa? Ibrahim terhadap bapaknya. Nuh terhadap anaknya. Ya kan? Lut istrinya gitu. Ya. Nuh juga istrinya. Meskipun mereka karib kerabatmu, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka sesungguhnya adalah ashabul jahim, penghuni api neraka. Artinya mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Kalau sebelum matinya boleh, sebelum matinya. Tapi kalau sudah mati, misalnya meninggal, tidak boleh lagi mintakan ampunan. Yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak boleh lagi. Gitu. Tapi kalau kita hidupnya, kita tahu dia non muslim, maka doa kita adalah bukan untuk diampuni, tapi agar diberikan hidayah dia masuk Islam. Agar sebelum napasnya terakhir itu dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu. Ya. Tapi kalau sudah mati, meninggal, jelas dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh lagi yang memintakan ampunan untuk mereka. Karena Nabi juga begitu. Nabi minta izin pada Allah untuk beristighfar bagi bapak dan ibunya. Mobil khusus dalam riwayat itu bagi ibunya. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika minta izin untuk mengunjungi kuburannya, ziarah kuburannya diizinkan. Ya, diizinkan untuk ziarah kuburnya. Tapi tidak untuk mendoakan istighfar, minta ampunan, tidak. Ya, tidak boleh. Kemudian turun juga dalam kisahnya Abu Thalib tadi, ya ayat surat Al-Qasas ayat 56 tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Demikian para jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala, betapa pentingnya hidayah. Ya, hidayah, dilalah wal irsyad, dan juga hidayah at-taufik wal ilham. Keduanya kita butuhkan. Nah, maka ya kita mintakan pada Allah tabaraka wa taala, ya, agar juga kita diberikan kemudahan dan pertolongan dalam mencari ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.